hari ini di momentum masih 1 Juni, di Hari Kesaktian Pancasila, saya bersama kawan-kawan tentunya harus melakukan sebuah review. Mengapa review ini baru dilakukan? Karena kami kemarin tidak ingin bahwasanya proyek atau program yang disampaikan tentang penataan Sekumpul, di mana membawa marwahnya Abah Guru Sekumpul, itu tidak terhambat. Saya melihat, saya mencermati pekerjaannya, tapi pada saat itu memang saya harus menahan diri untuk menyampaikan ini. Tapi melihat kenyataan yang setelah terjadi, maka ini tidak ada kata lain, review ini harus disampaikan. Kenapa harus disampaikan? Karena penataan ini direncanakan akan mencapai biaya sampai 200 miliar. Karena biayanya adalah sebesar 38 miliar. Ya, ini coba lihat, itu bisa disorot pintu gerbang. Dan ini adalah trotoar. Ini adalah trotoar. Di bawah trotoar ini ada gorong-gorong atau bukel untuk mengalirkan air. Jadi sebelum saya sampai kepada sebuah review, maka saya ingin menyampaikan sesuatu. Bahwasanya maksud dan tujuan membuat sebuah drainase yang berasal kata dry atau kering, artinya untuk mengalirkan air, itu berbeda ketika dia di daerah sungai atau di daerah pegunungan. Daerah kontur tanah yang keras seperti Banjarbaru dan Martapura seperti ini, maka drainase itu mengikuti kehendak alam, kehendak yang dalam quote selalu saya katakan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana air mengalir, maka disitulah dia akan bertempat tinggal. Maka sistem drainase itu adalah yang harus kita lakukan adalah di dalam sebuah perencanaan, maka itu adalah menghitung berapa sebenarnya besar debit air hujan yang turun, seberapa luasan yang kita perlukan untuk mengalirkan air. Lalu yang terjadi adalah agar air tersebut bisa berjalan dengan lancar, lalu adalah perhitungan-perhitungan anggaran yang dilakukan. Apakah membuat luasannya yang sangat maksimal ataukah cukup sederhana saja? Karena debit air yang turun itu terhitung daripada per detik hujan yang terderas. Nah, Sekumpul ini daerah keras, daerah di mana masih menggunakan elevasi atau ketinggian daripada permukaan tanah itu sendiri. Tetapi yang membuat kita kecewa adalah pekerjaan ini tidak harusnya dilakukan seperti ini ketika apalagi membawa marwah misalnya Guru Sekumpul untuk penataan. 38 miliar sampai nantinya ratusan miliar itu bukan uang yang sedikit. Bukan uang yang bagi rakyat itu sangat luar biasa. Apapun sumbernya, apakah dari APBN, melewati kementerian, atau lewat APBD, atau tidak lewat APBD, maka pemerintah daerah sejauhnya adalah bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Tidak bisa pekerjaan itu dilakukan dengan semena-mena. Tidak bisa pekerjaan itu dilakukan karena misalnya duitnya tidak lewat APBD, maka tindakannya semau-maunya tanpa pengawasan. Saya menghimbau kepada pelaksana, orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan ini, tolonglah di dalam menggunakan uang rakyat itu sebaik-baiknya digunakan, dan bagi konsultan sebaik-baik perencanaan yang dilakukan itu benar-benar terukur. Bukan karena ada kekuatan power politik yang membackup-nya, lalu tanpa kontrol, dan setelah pekerjaan itu selesai, maka sama sekali tidak dilakukan dengan baik. Coba lihat seperti ini. Saya pinjam sedikit untuk ini pekerjaan yang baru dilakukan. Lihatlah, ini pekerjaan yang baru dilakukan, yang hanya beberapa bulan. Ini sama sekali tidak ini bukan semen, ini hanya ditaruh biasa. Yang ditaruh biasa begini, biasanya pelaksanaan kita pakai pavement block. Bukan, ini sebenarnya bukan bisa dikatakan pavement block, ini sudah hampir seperti batu tehel atau batu marmer. Bagaimana pekerjaan seperti ini hanya ditaruh biasa seperti ini, dan lihatlah sambungan natnya juga sangat tidak bagus. Kemiringannya, apa maksud dan tujuannya dengan zigzag seperti ini?
Dan yang lebih memprihatinkan kita adalah ini hanya ditempel biasa seperti ini. Ya, ini hanya ditempel dengan lem. Ini hanya ditempel dengan lem. Ini hanya ditempel dengan lem. Pertanyaan terbesar saya adalah bagaimana mungkin maksud dan tujuan ini adalah agar kiranya disabilitas itu bisa jalan dengan tongkatnya seperti ini. Ini maksud dan tujuannya. Jadi disabilitas itu berjalan, lalu ini begini. Dia tongkatnya begini agar dia memiliki pedoman untuk mereka mengarahkan langkahnya. Tapi bagaimana mungkin seperti ini bisa dilakukan? Harusnya mereka tahu ketika ini misalnya ada cuaca panas, ada hujan, ini tidak boleh dilakukan hal-hal seperti ini. Ini harus pemasangan betul-betul permanen sifatnya. Ini kalau lem begini adalah yang di luar suhu udara, lalu di dalam rumah bolehlah kalau kita mau pasang begini. Tapi di tempat umum seperti ini gimana? Ini aparat bagaimana ini kalau misalnya pekerjaan 38 miliar di tahap awal, dengan rencana hampir 200 miliar nantinya sampai dengan ke sekumpul, sampai dengan ke kubah buruh, ini harus dikoreksi dengan baik. Saya tidak ingin berkata lebih kasar dari ini sebenarnya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi tempat bagi rakyat ini untuk mengkritik. Kalau misalnya orang-orang yang harus melakukan kontrol, orang-orang seharusnya yang juga berperan aktif dalam ini tidak peduli. Lalu apa yang bisa dilakukan rakyat kalau seperti ini? Rakyat ini akan bangkrut terus kalau pekerjaan seperti ini. Pak Jokowi harusnya tahu begini. Yang seperti ini harusnya sampai ke presiden itu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak bisa. Walaupun alasannya dia punya staf ahli, dia punya menteri, dia punya orang-orang. Tapi bagaimanapun dia harus paham bagaimana menyusun tentang anggaran, bagaimana tentang perencanaan di dalam Bappenas, bagaimana mengontrol anggaran kalau memang negara ini ingin baik. Tapi kalau negara ini tidak ingin baik, memang ya seperti ini. Asal dilaksanakan pekerjaan, sudah dibayar, sama sekali tidak memiliki tanggung jawab. Itu yang selalu miris buat kita. Tidak ada sama sekali tanggung jawab terhadap uang rakyat. Semua yang bersumber dengan APBN, semua yang bersumber dengan APBD, semua yang bersumber dari hibah luar negeri, itu semuanya diperuntukkan sebenarnya untuk rakyat dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Agar bisa digunakan, agar kiranya ini menjadi sebuah sasaran yang tepat di dalam perencanaan pembangunan. Tapi kalau misalnya tidak menghitung kemana air mengalir, lalu tiba-tiba di tempat air mengalir dibiarkan tumbuh pemukiman, tumbuh perumahan, lalu akhirnya itu yang menyebabkan banjir, itu yang menyebabkan semua itu menjadi tidak terencana, menjadi ongkos mahal bagi pemerintah. Di mana tempat air berdiam itu adalah posisinya harusnya tidak boleh digunakan apapun. Itu adalah tempat di mana kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itu fungsinya. Tapi kalau merubah fungsi, itu sama sekali tidak benar. Kalau merubah fungsi seperti itu. Jadi tolonglah. Saya tahu kawan-kawan saya siapa sponsor di balik ini, siapa pekerjanya ini. Tapi kemarin saya tidak ingin mengambil sebuah keputusan untuk melakukan review dari awal, walaupun saya sudah tahu sebenarnya. Saya tidak ingin nantinya dikatakan orang menghambat pembangunan, dikatakan orang merusak keinginan untuk memuliakan jalan masuk kepada Abbas Guntur. Tapi kalau pekerjaan seperti ini, menghabiskan duit rakyat seperti ini, terus terang saja. Sebagai salah satu pembayar pajak juga, saya tentu tidak redo kalau selalu dilakukan oleh pemerintah seperti ini. Jadi pemerintahan ini apakah mengerti bagaimana tanggung jawab amanahnya, apakah dia paham tentang tanggung jawab amanahnya, ataukah hanya menjalankan pemerintahan ini sebagai proforma semata-mata, atau memang dia sama sekali tidak mengerti dan tidak peduli. Rakyat juga harus bertanggung jawab ketika dia melahirkan seorang pemimpin. Kalau dia tidak bertanggung jawab melahirkan seorang pemimpin, seperti inilah yang terjadi. Jadi kalau saya ingin berkata kasar, saya bisa berkata kasar seperti itu. Tapi saya tidak ingin berkata kasar. Tapi kalau pekerjaan seperti ini dilakukan, perencanaannya seperti ini, saya hanya memberikan isyarat bahwasanya isi di kepala ini mungkin di sini ada. Karena ini jelas tidak, dari sini saja sudah jelas tidak boleh dilakukan. Sekali lagi pada sahabat dunia maya, lama saya tidak ngeblok terakhir soal IKN, ibu kota negara.
sekarang ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Ini hanya sebagai isyarat kepada kawan-kawan, kepada pengambil keputusan, bahwasanya bertanggung jawablah dengan uang rakyat. Karena hidup ini tidak selamanya, tidak ada yang kita bawa, semua tertinggal di dunia ini. Tolonglah di momen kesaktian satu Pancasila ini jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa itu berubah menjadi ketuhanan terhadap hawa nafsu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam Pancasila.